Kamu akan kaget mendengar kabar dia sekarang dan perasaannya ke kamu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Kamu akan kaget mendengar kabar dia sekarang. Dan perasaannya ke kamu saat ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari dia sekarang, teman-teman. Dia sekarang mungkin seseorang yang pernah melupakan, meninggalkan, menyakiti, mengkhianati kamu. Oke. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini yang akan membuat kamu kaget ya adalah ketika apa yang mungkin selama ini kamu harapkan terhadap hubungan dia? Apa yang kamu harapkan terkait dengan kehidupan dia? Ya, itu ternyata menjadi sebuah kenyataan. Mungkin doa, mungkin sumpah. Jadi siapa dong orang yang mungkin telah disakiti, ya, baru disakiti akan mendoakan yang baik? Pasti ketidakikhlasan. Itu awal pertama yang akan dirasakan. Ya, ya walaupun sudah berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha untuk melupakan, tetapi tidak dapat dipungkiri. Kekecewaan dan sakit hati itu pasti tetap membekas. Apalagi ketika sudah bertahun-tahun, belasan tahun, dan bahkan mungkin puluhan tahun bersama, teman-teman. Ya, jadi memang sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilupakan gitu ya. Meskipun kamu menganggap kamu tidak sakit hati, ya itu hanya sebuah ucapan ya, kebanyakan ya, teman-teman. Oke. Nah, ya mungkin lambat laun ya bisa ikhlas dengan keadaan yang ada. Ya karena mungkin itu semua adalah rencana rencana baik dari Tuhan ya pada kamu teman-teman. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini ya, hal yang akan mengejutkan untuk kamu adalah ketika dia ingin kembali kepada kamu, teman-teman. Nah, kenapa dia ingin kembali kepada kamu? Ya, dia ingin mencari kembali kontak kamu. Dia ingin kembali mencoba untuk menghubungi kamu, teman-teman. Oke. Nah, apa sih tujuannya gitu ya? Dan bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Kenapa dia ingin mencari kamu dan ingin menjalin sebuah komunikasi kembali dengan kamu, teman-teman? Pasti ada sesuatu hal besar yang sedang terjadi. Ya, mungkin di dalam kehidupan dia ataupun mungkin kehidupan barunya. Kita akan lihat lebih dalam, teman-teman, ya terkait dengan energi. Aku punya temperance. Jadi mungkin kalau dikatakan kamu sangat sulit untuk dilupakan oleh dia. Tidak dapat dipungkiri untuk hal tersebut. Ya, semakin dia mencoba untuk melupakan kamu, semakin dia mencoba untuk menghilangkan kamu dari pikirannya, dari ingatannya, dari hatinya, teman-teman, itu akan semakin membuat dia tersiksa. Itu semakin akan membuat dia tuh semakin rindu kepada kamu, teman-teman. Ya, dan membuat dia seolah-olah memang sangat ketergantungan dengan kamu banget. Bisa jadi. Di balik hubungan dia selama ini dengan energi baru mungkin ya, apakah itu pihak ketiga ataupun energi baru ataupun mungkin ketika dia masih sendiri. Yang jelas memang dia tidak menemukan sebuah kenyamanan sama sekali mungkin dengan energi baru ataupun pihak ketiga. Ya karena itu tadi ya. Dia selalu mengingat kamu, terus mengingat kamu teman-teman. Ya kalau dikatakan mengingat berarti rasa sayang.
Ya, cinta di dalam dirinya itu tidak bisa hilang, tetap melekat, teman-teman. Ya, di hati kecilnya. Sehingga mungkin itulah ketika dia berusaha untuk melupakan, ternyata itu semakin membesar perasaan tersebut. Ya, semakin gak karuan. Dan kemudian ditambah lagi mungkin karena apa? Adanya doa-doa kamu selama ini. Mungkin ada beberapa dari kamu yang masih berharap. Kemudian kamu berdoa yang baik. Ya wajar sih teman-teman. Ya, seseorang yang masih disayangi dan berharap dia bisa kembali ke kamu. Aku rasa sesuatu hal yang wajar. Dan mungkin karena adanya hal-hal tersebut juga semakin membuat perasaan dan hati dia itu semakin kacau, nggak karuan, nggak stabil banget. Dan semakin terfokus terhadap kamu sih kalau aku lihat. Nah, ini. Kemudian aku punya Eight of Pentacles. Ada 8 koin, teman-teman. 8 koin muncul hadir. Jadi di sini kalau aku lihat dia bakal berupaya berusaha loh, teman-teman, untuk mendapatkan kamu kembali. Berupaya untuk meyakinkan kamu kembali meskipun memang dapat aku akui dan dia akui di sini. Bakal sulit ya. Dia bakal sulit untuk bisa meyakinkan kamu bahwasanya dia sudah berubah. Oke. Akan sulit meyakinkan kamu bahwasanya dia akan menjadi yang lebih baik. Ya, dan tentu juga ini akan menjadi sebuah keraguan besar untuk kamu. Gitu loh teman-teman. Ya, karena melihat selama ini mungkin apa yang sudah dilakukan terhadap kehidupan kamu itu sudah cukup-cukup menyakitkan. Bisa jadi seperti itu. Ya, The Hermit. Ya. Jadi memang segala sesuatunya itu harus didasarkan dengan sebuah fakta, realita. Oke, teman-teman, contoh lah ya, ketika mungkin kabar dia sekarang adalah keterpurukan, ya, ketidakbahagiaannya, kemudian kehancuran mungkin di dalam hubungan barunya, ataupun ketidakstabilan mengenai tentang emosional dia, semakin jauh dari kamu, kehidupan dia semakin hancur, berantakan, tidak memiliki sebuah tujuan, ya, arah dan tujuan, ya. Jadi mungkin karena faktor-faktor tersebut juga teman-teman melihat tentang bagaimana selama ini kamu sudah memperlakukan dia dengan cukup baik dan bahkan sangat istimewa gitu ya sebagai pasangan teman-teman. Ya, kamu orang yang paling dan bisa mengertiin dia. Tetapi mungkin kenapa ya? Itulah seseorang ketika sudah disia-siakan dan ujung-ujungnya pasti penyesalan, ya. Jadi bagi kamu teman-teman yang masih memiliki pasangan ataupun memiliki seseorang yang disayangi, jangan pernah sia-siakan seseorang yang disayangi karena suatu saat pasti bakal menyesal, ya, endingnya seperti itu. Dan kemudian aku punya 8 tongkat, teman-teman. 8 tongkat ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana upaya dan perjuangan dia, ya. Dia akan berjuang banget di sini untuk mendapatkan dan mengejar kamu kembali, ya. Dengan cara untuk apa ya? Mungkin mencari kontak kamu ya, mencari kontak WhatsApp kamu, kemudian menghubungi kamu. Ya pokoknya dia ingin mencoba untuk menjalin komunikasi baik dengan kamu nih, teman-teman. Ya. Dan kemudian aku punya uh, Nine of Cups, 9 cangkir. Nah, apakah memang benar dia akan berubah? Apakah benar dia akan menjadi energi yang lebih positif? Ya, sebenarnya sih kalau dikatakan 50-50 ya, ada potensi peluang itu sebenarnya teman-teman. Namun, seolah-olah dia juga tidak bisa meninggalkan sebuah kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Contoh, mohon maaf, ketika dia suka melakukan kekerasan, ya, baik secara ucapan ataupun tindakan, teman-teman. Ini bakal sesuatu hal yang bakal sulit dia lupakan, ya. Bakal tetap dia lakukan di sini. Dan kemudian apa? Dan kemudian ketika itu berbicara masalah komitmen, ketika pada dasarnya dia suka berselingkuh, ya, itu juga akan selalu dia lakukan, terkecuali mungkin hal-hal yang lainnya. Contoh mungkin maksiat di dalam judi kah, ya, mabuk-mabukan kah? Mungkin perlahan demi perlahan itu bisa berubah. Tetapi ketika dia bersikap kasar dan suka berselingkuh, aku rasa itu sesuatu hal yang masih bakal sulit untuk dia hilangkan, teman-teman. Ya, jadi poinnya di sini adalah kamu harus berhati-hati pula gitu ketika dia mencoba untuk kembali menghubungi kamu gitu ya, teman-teman. Jadi selalu ikuti intuisi kamu, kata hati kamu, agar kamu memperoleh sebuah jawaban yang terbaik. Oke? Mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.